Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbaran beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Lima hari melakukan pencarian, tim SAR belum menemukan korban tenggelam di Sungai Mandom, Merauke. 70% suara masuk ke sistem rekapitulasi elektronik KPU Merauke, paslon nomor urut 3 unggul sementara. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal Herman Asaribab, tutup usia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Korban kecelakaan minibus di Sungai Mandom, Distrik Ulilin, Merauke belum ditemukan. Tim SAR yang dibantu polisi dan warga terus mencari Hani, bocah berumur 4 tahun yang hilang sejak Jumat pekan lalu. Pencarian yang sebelumnya hanya 500 meter dari lokasi kecelakaan, kini diperluas menjadi 3 km mengikuti arus Sungai Mandom. Kepala Kantor SAR Merauke Supriyanto mengatakan pihaknya terkendala arus sungai yang kencang, serta jarak pandang di sungai nyaris tidak ada. Telah melaksanakan pencarian dengan radius itu sekitar dari LKP kurang lebih 3 kilo menuju arah hilir. Untuk informasi saat ini di lapangan masih nihil. Jadi untuk kondisi kendala di lapangan dari hari pertama sampai saat ini adalah, pertama, arusnya kencang. Yang kedua, kondisi airnya visibility-nya terbatas. Nol, jadi tidak, jarak pandang nol sekali. Berapa anggota tim SAR Pak yang dilibatkan di sana untuk pencarian? Kalau dari kami sendiri ada 6 orang, 6 orang langsung dipimpin langsung dari KSD, Kasih Sumber Daya memimpin langsung. Ada TNI Polri di sana juga, dan dari perusahaan ada, dan keluarga dan masyarakat. Masyarakat Pak ya? Iya. Tim SAR akan terus mencari hingga hari ke-7 dan melakukan evaluasi apakah pencarian diteruskan atau dihentikan. Sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga terjun ke sungai pada Jumat pekan lalu. Diduga sopir tak dapat mengendalikan kendaraannya saat melintas di jembatan Sungai Mandom karena kondisi jalan yang licin. Kedua orang tua selamat, sementara anaknya hilang diduga terbawa arus sungai. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Diduga sopir mengantuk, sebuah mobil pickup menabrak pembatas jalan di Kampung Andai, Manokwari, Papua Barat, Selasa kemarin. 2 penumpang dinyatakan tewas di lokasi, sementara 3 lainnya dalam keadaan kritis. Polisi mengevakuasi kendaraan ke kantor lantas Polres Manokwari. Petugas lantas Polres Manokwari Ibtu Irfan mengatakan mobil pickup dalam kecepatan tinggi sehingga sopir tak mampu mengendalikan mobilnya saat melewati tikungan Kampung Andai. Mobil melaju dari arah Amaripi, arah Polda menuju ke Andai. Sampainya di jembatan ada tikungan ke kanan. Pengemudi tersebut dalam kecepatan tinggi sehingga tidak mampu mengendalikan mobilnya. Dan diduga pengemudi tersebut dalam keadaan mengantuk sehingga terjadilah kecelakaan tersebut yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 3 orang kritis. Himbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, baik itu roda 2 maupun roda 4, dan saat mengantuk ada baiknya beristirahat, jangan memaksakan diri karena 1 detik itu sangat bermakna untuk kehidupan orang lain dan kehidupan pengemudi sendiri. Polisi menghimbau pengendara berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya, apalagi dalam keadaan mengantuk.
Pengendara diminta berhenti sejenak jika tak mampu berkendara. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Jumlah kasus curanmor di Merauke meningkat selama pandemi COVID-19. Satuan Lalu Lintas Polres Merauke menerima 7 laporan warga yang kehilangan motor dalam 2 pekan terakhir. Tingginya pencurian sepeda motor diduga disebabkan karena sulitnya warga mendapat pekerjaan di masa pandemi COVID-19. Kasat Lantas Polres Merauke AKP Dianovita meminta warga waspada terhadap pencurian kendaraan roda 2. Menghimbau kepada masyarakat dengan adanya peningkatan pencurian kendaraan bermotor, kami harapkan masyarakat untuk tetap mengunci kendaraannya dengan kunci double supaya terhindar dari pencurian bermotor. Yang memasuki menjelang Natal, kami Satlantas Polres Merauke menghimbau kepada seluruh pengguna jalan raya agar tetap berhati-hati untuk menjaga kondisi, mengecek kendaraannya, untuk ban, untuk memasuki musim hujan. Mungkin kalau ban yang botak agar segera diganti agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Dian juga meminta warga tak memarkir motor sembarangan dan selalu mengunci motor dengan sistem penguncian secara ketat. Polisi juga terus menggelar razia kendaraan agar mencegah pencuri leluasa melancarkan aksinya. Selain waspada curanmor, warga juga diminta patuh pada protokol kesehatan karena jumlah kasus COVID-19 di Merauke masih tinggi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Jumlah kasus kriminal yang ditangani Polres Mimika turun 50% selama tahun 2020. Data tahun 2019, Polres Mimika menangani 304 kasus dan tahun 2020 turun menjadi 119 kasus. Turunnya kasus kriminal di Mimika disebabkan karena masifnya pencegahan dan sosialisasi yang terus dilakukan polisi ke masyarakat. Kasat Reskrim Polres Mimika AKP Hermanto mengatakan pihaknya akan terus melakukan razia kendaraan, pemantauan penjualan miras oplosan, serta rutin menggelar patroli di daerah rawan untuk menekan angka kriminalitas di Mimika. 119 LP, menurut LP-nya 19, kemudian yang sudah sampai dengan kejaksaan itu sekitar 53 LP, yang LP21. Kalau untuk tahun sebelumnya malah dari kerja yang grand clearingnya itu 304, kemudian yang sampai kejaksaan 158. Jadi angka kriminalitas dari tahun 2020 awal sampai dengan akhir ini menurun. Yang pertama karena pandemi juga berpengaruh ya. Ini kemudian kita lakukan kegiatan string survey-nya, jadi sehingga muncul ke menurunnya angka kriminalitas yang ada. Kami jadi hasilnya sekarang terkait dengan tindak pidana curang, apalagi dengan mendekati hari-hari besar, sehingga kebutuhan perekonomian masyarakat semakin meningkat, apalagi kalau terhadap masyarakat yang tidak punya pekerjaan tetap, sehingga mereka pola pikirnya sudah harus bagaimana caranya mencari uang dengan instan. Meski angka kriminalitas turun, polisi terus menghimbau warga tidak lengah dan tetap waspada karena jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, kasus pencurian dengan kekerasan kerap kali meningkat. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. KPU Merauke menyebut 70% suara dari hasil rekapan di tingkat distrik telah masuk ke dalam sistem informasi rekapan elektronik atau Sirekap KPU. Berdasarkan Sirekap KPU Merauke, paslon nomor urut 3 sementara unggul 43,30%. Diikuti paslon nomor urut 1 20,8% dan paslon nomor urut 2 7,58%.
Anggota KPU Merauke Muhargepse mengatakan suara yang masuk melalui Sirekap KPU hingga Selasa kemarin sebesar 70% atau berjumlah 98.174. Suara tersebut berdasarkan hasil pleno rekapitulasi tingkat distrik. Dan tetap ini adalah perolehan sementara, tapi yang finalisasinya nanti itu pada saat pleno kabupaten nanti. Sehingga kami mengharapkan dengan rekapitulasi sementara ini adalah perhitungan berdasarkan daripada laporan dan sirekap yang ada pada kami, tetapi finalisasinya akan kami lihat dan akan kami rekap pada saat pleno di tingkat kabupaten. Sementara hasil-hasil rekapitulasi daripada distrik semua sudah terkumpul hari ini. Semua sudah terkumpul hari ini di gudang kami KPU Kabupaten Merauke, sehingga nantinya pada saat pleno kabupaten nanti kami akan mengangkat kotak yang dari distrik saja, ya, 20 distrik kotak yang akan hadir pada pleno kabupaten. Nanti selanjutnya kalau memang ada hal-hal yang menjadi persoalan terkait dengan perhitungan di tingkat TPS, itu baru kami akan mobilisasi daripada gudang kami sesuai dengan distrik atau PPS mana yang bermasalah atau perlu diangkat. 30% suara yang belum masuk dikarenakan 5 distrik yang menggelar pleno tidak memiliki akses internet sehingga tak diunggah ke dalam Sirekap. KPU meminta seluruh paslon menunggu hasil resmi KPU yang akan ditetapkan dalam pleno rekapitulasi suara 20 distrik yang digelar hari ini. Total DPT Merauke 138.348 pemilih yang tersebar di 20 distrik dan 489 TPS. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Di masa pandemi COVID-19, penjualan pernak-pernik Natal terpantau berkurang. Hal ini terlihat dari penjualan pernak-pernik Natal yang menurun cukup drastis. Seperti yang dirasakan oleh Arman, pemilik toko penjualan hiasan Natal di Jalan Budi Utomo, Mimika. Arman menyatakan, di tahun sebelumnya ia mampu menjual 10 pohon Natal dalam sehari. Namun di masa pandemi ini, untuk menjual 1 pohon saja sudah cukup sulit. Akibatnya ia harus mengurangi stok barang dagangannya dengan meminimalisasi barang yang kemungkinan tidak laku. Ada peningkatan, cuma untuk dibandingkan sama tahun-tahun sebelumnya omsetnya menurun 50%. Ini omsetnya lumayan sih Pak, cuma belanjanya nggak kayak tahun-tahun kemarin kan. Kalau tahun ini belanjanya yang orang kayak gini ya rata-rata lah belanjanya, enggak. Tapi tiap hari ada selalu kan? Ada Pak, ya. Kalau tahun rata-rata 10 ke atas ya. 10 juta? Iya. Tahun kemarin 20 juta. Ada. Kadang yang paling termurah ada yang dari harga 5.000 sampai 200-an. Sampai 300-an maaf. Aksesoris Natal kayak slinger, terus garland cabang untuk dekor, lampu-lampu Pak. Ini sudah mulai buka sejak kapan ya? Saya biasanya dari awal November. Untuk menarik daya beli masyarakat, Arman harus memberi diskon menjelang Hari Raya Natal. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Gereja Katedral adalah gereja terbesar di Merauke yang memiliki ratusan umat. Mengantisipasi membeludaknya umat saat misa malam Natal dan misa hari Natal, panitia sengaja mendirikan tenda di halaman gereja.
Tenda akan digunakan jika umat yang datang melebihi kapasitas yang telah ditetapkan panitia. Selain membatasi kapasitas umat di dalam gereja, panitia juga menyiapkan layanan ibadah secara daring agar umat dapat beribadah meski berada di rumah. Alat pengukur suhu tubuh, pencuci tangan dan masker disiapkan panitia di pintu masuk gereja. Panitia juga melarang anak-anak dan lansia untuk datang ke gereja. Jadi kita di katedral tetap melaksanakan misa seperti biasa, toh? Dengan tetap mengadakan live streaming untuk umat yang lansia supaya mereka tetap dapat mengikuti perayaan Natal dengan baik dari rumah masing-masing. Untuk yang di gereja kami tetap membatasi untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diperkenankan untuk datang ke gereja, dan juga orang-orang tua yang kondisi kesehatannya kurang baik, dan juga untuk warga atau warga gereja umat sekalian yang baru berdatangan dari luar daerah itu tidak dianjurkan untuk datang. Silakan mengikuti live streaming ini untuk kita bersama-sama menjaga dan mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Merauke, terutama dari gereja Katedral Merauke. Jadi standar kita tetap standar maksimal. Ya, Untuk jadwal misa, Pak Efrem? Jadwal misa kami tetap nanti ada penyesuaian sedikit dengan kondisi saat ini, menyangkut keamanan dan lain, kita akan agak sore-sore kita sudah mulai misa. Segala sesuatu supaya umat juga tidak tertumpuk, ya, tidak bertumpuk pada saat satu kali misa. Jadi ada beberapa misa kita bagi supaya umat itu bisa terbagi dan tetap merayakan Natal dengan hikmat, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Ya. Jumlah kasus COVID-19 yang masih tinggi membuat Kementerian Agama mengeluarkan surat keputusan tentang pedoman rumah ibadah dalam merayakan Natal di masa pandemi. Gereja diminta mematuhi pedoman itu agar tak membuat klaster ibadah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Herman Asaribab tutup usia di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Mantan Pangdam 17 Cendrawasih itu sakit dan dirawat sejak November lalu di RSPAD. Jenazah diterbangkan ke Jayapura menggunakan pesawat komersil. Selasa kemarin jenazah disambut oleh prosesi militer. Kapolda, Pangdam, serta perwakilan Pemda memberikan penghormatan saat jenazah diturunkan dari pesawat. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah tiba di rumah duka di Cigombong, Kota Raja. Keluarga seakan tak percaya almarhum yang baru saja dilantik menjadi Wakasat bulan lalu telah tiada. Atas nama prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat seluruhnya mengucapkan turut berduka cita yang sangat mendalam atas wafatnya Letnan Jenderal TNI Herman Asaribab, Wakasat. Semoga almarhum mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran. Memberikan banyak sekali hal-hal yang menjadikan pembelajaran bagi kami. Bagaimana kami harus menjadi pemimpin di daerah ini. Memimpin operasi, kegiatan, dan memimpin satuan di Papua ini. Tentunya beliau selalu mengatakan bahwa kita harus selalu berpikir penanganan Papua harus tuntas. Bukan hanya sepotong-sepotong, tetapi harus tuntas. Jenazah akan disemayamkan di rumah duka selama 1 malam, dan Rabu hari ini akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Waena. Hendra dan Arthur melaporkan dari Sentani dan Kota Jayapura.
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyabe.